Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rindiani, mahasiswi semester 3, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kognitif teori Piaget. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini ada biodata tentang Jean Piaget. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Di sini Jean Piaget lahir pada 9 Agustus 1896. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Jean Piaget juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Karya Piaget pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikologi kognitif. Jean Piaget ini meninggal pada 16 September 1980 di Jenewa, Swiss, dan pendidikannya di University of Neuchâtel pada tahun 1918 dan di Universitas Zurich. Nah, Piaget dilahirkan di Neuchâtel di wilayah Swiss yang berbahasa Prancis. Ayahnya, Arthur Piaget, adalah seorang profesor dalam sastra abad pertengahan di Universitas Neuchâtel. Piaget adalah seorang anak yang terlalu cepat menjadi matang, yang mengembangkan minatnya dalam biologi dan dunia pengetahuan alam, khususnya tentang moluska atau kerang-kerangan, dan bahkan menerbitkan sejumlah makalah sebelum ia lulus dari SMA. Malah, karirnya yang panjang dalam penelitian ilmiah dimulai ketika ia baru berusia 11 tahun dengan diterbitkan sebuah makalah pendek pada 1907 tentang burung gereja albino. Sepanjang karirnya, Piaget menulis lebih dari 60 buah buku dan ratusan artikel. Piaget memperoleh gelar Ph.D. pada ilmu alamiah dari Universitas Neuchâtel dan juga belajar sebentar di Universitas Zurich. Selama masa ini, ia menerbitkan 2 makalah filsafat yang memperlihatkan arah pemikirannya pada saat itu, tetapi yang belakangan ditolak karena dianggapnya sebagai karya tulis seorang remaja. Minatnya terhadap psikoanalisis, sebuah aliran pemikiran psikologi yang berkembang pada saat itu, juga dapat dicatat mulai muncul pada periode ini. Belakangan ini ia pindah dari Swiss ke Guérin-en-Yvelines, Prancis, dan di sana ia mengajar di sekolah untuk anak-anak laki-laki dan yang dikelola oleh Alfred Binet, pengembangan tes integrasi Binet. Jadi, pada tahun 1923 ia menikah dengan Valentine Chesney, salah seorang mahasiswinya. Pasangan ini memperoleh 3 orang anak yang dipelajari oleh Piaget sejak masa bayinya. Pada 1929, Jean Piaget menerima jabatan sebagai Direktur Biro Pendidikan Internasional, tetap dipegangnya hingga 1968. Setiap tahun, ia menyusun pidato direkturnya untuk Dewan BPI dan untuk konferensi internasional tentang pendidikan umum. Dan di dalamnya, ia secara eksplisit mengungkapkan keyakinan pendidikan. Nah, kita masuk ke perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jadi, perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dalam pertumbuhan anak. Perkembangan kognisi anak adalah hal yang bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Piaget yang mengartikan kognitif sebagai proses adaptasi pada seorang anak dan mengartikan objek maupun semua peristiwa pada kondisi sekitarnya. Nah, lantas seperti apa sih tahap teori Piaget dalam perkembangan kognitif anak? Nah, di sini ada 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori-motor pada usia 0 sampai 1,5 tahun. Tahap sensori-motor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman,
sensorik seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik yaitu menggapai dan menyentuh. Perkembangan utama selain tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alamiah dari tindakannya sendiri. Contohnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada atau yang biasanya dia lihat kini tidak ada atau tidak terlihat seperti menghilang, dan anak secara aktif mencari. Nah, pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir bahwa tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikirannya. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa mempresentasikan peristiwa dan objek, yaitu fungsi semantik atau tanda, dan terlibat dalam permainan simbolik. Masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7-11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahap ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi atau jumlah, luas, volume, dan orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Nah, selanjutnya yang terakhir, tahap operasional formal di usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir menurut Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Oke, segitu saja video kali ini tentang tahap perkembangan kognitif Piaget. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman cepat mengerti apa yang saya bicarakan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.